Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Memang ini luar biasa, media ministry dari BPK PKKKJ ini mengundang narasumber bukan kaleng-kaleng. Exactly. Saya senang sekali. Akhirnya kan orang memutuskan child free itu kan tujuannya semua ke happiness kan. Iya. But happiness apa sih yang sebenarnya? Sometimes kita pikir that's happiness. Tapi kalau yang saya belajar dari hidup saya, real happiness itu justru. Tapi kalau orang mengasihi Allah, dia harus berjuang untuk taat kepada firman-Nya. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah kamu. Hai, shalom. Ketemu lagi bersama dengan kami semua di Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Senang banget karena ini udah masuk episode kesekian, ke-1000 kalau nggak salah ya. 2.500. Oh wow, nice. 2.500 dapat 2. Dan untungnya di episode kesekian ini masih bersama dengan Christy Maria dan juga Christian Reynaldo. Yes, kami adalah Christian bersaudara. Oh wow, dan Ya. buat kamu yang mungkin mendengarkan di YouTube, kau bisa dengan leluasa melihat segala ekspresi dan kemiripan kami berdua serta narasumber kami. Tapi buat kamu yang dengerin di podcast, only audio, which is it's okay karena suara kita dan talk kita sungguh akan menemani hari-hari kamu apapun yang kamu lakukan, listeners. Betul. Dan pastinya, thank you banget buat your kind attention dari episode kita yang sebelum-sebelumnya. Kalaupun kamu belum nonton juga, silakan langsung dikulik aja channelnya karena kita benar-benar melihat atau membawakan tema-tema yang benar-benar penuh sensasi, which is lagi hangat-hangat ya. Tapi dari berbagai persepsi. Terutama adalah ajaran gereja Katolik. Exactly. Nah, Chris, kali ini gue tuh lagi again ya, mungkin ini lebih relate ke Kerjaan. enggak dong, usia aku. Oh, ini, usia. ini walaupun sensitif, tapi ini kenyataan ya, bukannya Iya. aku mau tua-tuain atau muda-mudain ya. Di usia kita yang sekarang mungkin aku kan early 20 tante. Jadi kayak bener-bener banyak yang berdiskusi. Nanti kalau misalnya mau nikah gimana? Termasuk bahasannya udah pasti adalah anak. Dan baru-baru ini mungkin 1 atau 2 tahun ada seseorang yang mungkin atau beberapa public figure yang mulai mengungkapkan statementnya dia, pilihan hidupnya dia untuk tidak ingin memiliki keturunan. Dan kalau misalnya kita tahu ya, bahasanya adalah child free. dan bagaimana kira-kira pandangan child free ini di gereja Katolik? Hari ini kita akan ngobrol bukan hanya Chris bersaudara aja yang akan nemenin listener semuanya. Karena yang pertama, ini ada lagi dan selalu hadir ya kayaknya di banyak episode Persepsi, the one and only Ibu Chun Wahono, Mami Chun. Hai. Halo Ibu Chun Wahono. Mami Chun, hari ini yang pilihin lilac siapa yang pilihin outfit lilacnya hari ini? Warna bajunya. Warna bajunya, pilih sendiri lah. Oh, nice ya kan. Ini selera ABG ya. Kalau Mami Chun masih ABG. aku belum gocap. Udah gocap. Udah. Aku udah 75. Oh, tolong kalau wanita tuh di mention umur agak sensitif. Oh iya, oke. Aku mungkin belum gocap. Tapi Ya, ribet lah pokoknya kalau Udahlah. misalnya ngomong sama mau wanita nengokin nggak ya. pernah menang lah kalau soal usia ya. Thank Oke. you Mami Chun udah hadir kesini kembali. Dan narasumber kita yang kedua, kita perkenalkan Ibu Diana Secadi SPSI, Sarjana Psikologi ya. Oke, selamat datang Ibu Diana. Jangan kaget, jangan heran kalau lihat dua bersaudara ini cuap-cuap ya. Oke, shock biasanya ya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mami Chun dan juga Ibu Diana, kita pengen langsung lempar pertanyaan yang menjadi inti pembicaraan kita. Apa sih pandangan gereja Katolik dengan fenomena atau statement child free yang tentunya akan disampaikan oleh Romo? Silakan Romo. Salam keluarga. Munculnya gerakan atau keinginan
atau bahkan tujuan dari sebuah perkawinan untuk child free atau bebas dari memiliki anak atau tidak mau mempunyai anak, membuktikan bahwa pengetahuan orang, pengetahuan umat mengenai ajaran-ajaran gereja dan tentu saja ajaran-ajaran Tuhan sudah luntur. Di kalangan para pasutri yang baru saja menikah, ada gagasan atau ada juga tujuan dari sebuah perkawinan yang mau bebas dari anak. Apakah gereja membolehkan child free? Atau apakah gereja menginginkan child free juga terjadi di kalangan pasangan-pasangan yang menikah di gereja Katolik? Di dalam gereja Katolik secara singkat dapat dikatakan tidak ada satu perkawinan Katolik yang mengizinkan child free atau tidak mau mempunyai anak. Kata tidak mau ini berbeda dengan kata tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak berarti ditentukan oleh alam, ditentukan oleh kondisi biologis, ditentukan oleh Tuhan. Tidak mau dan tidak bisa berbeda. Child free berarti tidak mau mempunyai anak. Kenapa tidak diizinkan oleh gereja? Sebab di dalam gereja, tujuan dari perkawinan itu ada 3. Yang pertama adalah untuk kesejahteraan suami istri. Yang kedua, tujuan perkawinan adalah untuk mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Dan yang ketiga adalah untuk pendidikan anak. Anda bayangkan bahwa dari ketiga tujuan perkawinan Katolik adalah untuk anak. Jadi kalau child free berarti 2/3 dari tujuan perkawinan Katolik tidak terjadi. Apalagi kalau kita lihat di dalam gereja Katolik. 3 tujuan perkawinan tadi ada di dalam Kanon 1055, Kitab Hukum Kanonik. Dan juga ada di dalam Familiaris Consortio atau sebuah dokumen gereja nomor 78. Suami istri yang mau menikah, dia harus mau punya anak. Sebab menikah atau kawin berarti dia mau mempunyai anak dan bekerja sama dengan Tuhan untuk membesarkan kerajaan Allah di dunia ini melalui keturunan. Sebab dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk kebaikan. Tetapi kalimat menikah antara pria dan wanita ini juga diandaikan bahwa mereka harus mempunyai keturunan. Karena dikatakan bahwa tujuan dari adanya perkawinan laki-laki dan perempuan itu adalah untuk supaya menambah jumlah keturunan dengan cara beranak cucu. Kitab Kejadian yang berbunyi beranak cuculah ini sangat-sangat terkenal. Tetapi orang-orang yang mempunyai tujuan perkawinan child free, mereka tidak mau menjalankan ini. Maka dengan demikian tidak mau mengikuti kehendak Allah. Perayaan perkawinan itu adalah perayaan dari keinginan kedua belah pihak yang bukan hanya mau menyatukan dirinya sendiri dengan pasangannya, tetapi mereka berdua harus mau bekerja sama dengan Tuhan untuk menambah dan membesarkan jumlah keturunan di dunia ini. Dengan beranak bercucu, maka kerajaan manusia beriman bertambah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus berpikir positif ketika menikah. Orang-orang yang tidak mau mempunyai anak berarti tidak mempunyai tujuan positif ketika mempunyai anak. Mereka berpikir barangkali anak hanya akan merepotkan. Atau mereka memikirkan sesuatu yang negatif, yang memang bisa saja terjadi. Misalnya, punya anak tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka jadi repot, mereka jadi harus berjuang, dan sebagainya. Padahal sejak zaman dahulu kala, perjuangan orang tua ini adalah tanda kesucian dan tanda kehadiran Tuhan dalam generasi-generasi yang baru. Atau mereka juga takut kalau mempunyai anak merepotkan,
karena ada resiko dan konsekuensi jika seandainya keturunan mereka cacat. Hal-hal seperti ini sudah merepotkan dan menjadi bahan pemikiran orang-orang yang takut ketika mau menikah. Maka mereka memutuskan untuk child free, bebas dari anak. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena dengan menganut aliran child free, Anda tanpa, ya sebetulnya juga langsung ya. Langsungnya apa? Langsungnya Anda akan langsung berkaitan dengan usaha untuk menghilangkan anak. Menghilangkan anak ini macam-macam, dengan kontrasepsi, dengan kondom, atau bahkan dengan aborsi. Nah, tindakan-tindakan ini diharamkan di dalam gereja Katolik, bahkan menjadi dosa yang berat, sangat berat, dan bahkan akan membuat Anda diekskomunikasi atau dikeluarkan dari komunitas gereja Katolik. Tidak boleh menerima komuni dan tidak boleh menerima sakramen-sakramen kecuali sakramen tobat jika Anda bertobat dan berhenti untuk melakukan dosa itu. Maka child free itu bukan sembarang keinginan. Anda bisa saja mengatakan ini tren bahwa orang tidak mau punya anak, pasangan tidak mau punya anak. Tetapi hal itu tidak boleh terjadi di dalam hidup perkawinanmu. Kita harus percaya akan kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, Anda tidak dapat melangsungkan kehidupan. Dan Anda hadir di dunia ini juga karena Tuhan berkenan melahirkanmu dari kedua orang tuamu. Barangkali pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman luka, atau pengalaman di masa lalu yang membuat seseorang atau pasangan akhirnya memutuskan untuk mengajukan ide tidak mau punya anak. Child free tidak boleh menjadi satu gangguan dalam hidup perkawinan, sebab semua orang yang menikah pasti akan melakukan hubungan seksual. Kalau dia mau melakukan hubungan seksual, maka dia harus bertanggung jawab untuk mau, siapa tahu Tuhan memberinya anak. Saya mengatakan siapa tahu, karena tidak semua hubungan seksual akan menghasilkan anak. Dan itu berarti Tuhan yang menginginkan kelahiran seorang anak. Apapun dan bagaimanapun situasinya, itu menjadi tanggung jawab kita. Berkonsultasilah dengan pastor paroki jika Anda mempunyai permasalahan tertentu terkait dengan anak. Coba Anda bandingkan jika Anda mau punya anak padahal Anda sudah lama tidak mempunyai anak. Anda berdoa kepada Tuhan supaya Anda punya anak, ya kan? Tetapi anehnya, ada orang-orang tertentu yang belum dianugerahi anak tanpa berkonsultasi dengan Tuhan dan siapapun menganggap bahwa dia mempunyai hak untuk tidak punya anak. Pikirkan apakah ini sesuatu yang adil bagi kehidupan. Mereka yang akan dilahirkan yaitu keturunan adalah yang tidak berdaya. Mereka tidak bisa menolak keputusanmu. Maka gereja sangat menghargai mereka yang belum dilahirkan ini. Dan pikirkan bahwa mempunyai anak itu membahagiakan. Anda bertanggung jawab dan menjadi semakin dewasa dengan menjadi orang tua. Mari sebagai seorang Katolik kita hentikan child free. Kita mulai dari diri kita dan pasangan kita, supaya anak-anak disambut dengan gembira seperti Tuhan Yesus menyambut anak-anak. Tuhan memberkati, salam keluarga. Nah, itu dia sudah dijawab sama Romo ya. Padahal kita tadinya mau perkenalin narasumber dulu, tapi Romo udah nggak sabar pengen ngomong. Ya udah kita kasih kesempatan Romo ngomong. Bener. Ya, sekarang kan? Romo udah selesai ngomong, udah ya mau ya, sampai situ aja ngomongnya. Kita mau kenalan lagi sama narasumbernya ya. Buat Ibu Chun Wahono, kenapa diketawain? Kayaknya nggak yakin gitu. Ibu Chun Wahono, anggap aja saya belum kenal. Anggap saja. Anggap aja, walaupun saya udah kesibukannya apa Siapa sih sekarang? kenal dia. Dia adalah Mami Chun. Seingat saya, Ibu Chun ini adalah ibu rumah tangga yang bergelut dengan tugas-tugas seorang ibu rumah tangga, punya anak juga yang spesial ya kalau nggak salah ya, special needs. Berkebutuhan khusus yang katanya dulu seingat saya dokter-dokter bilang cuma nih paling 10-12 tahun, tapi dengan kuasa Tuhan, dengan doa dan dengan semua yang baik dipersiapkan bisa sampai usia 50 tahun sekarang. Wih, ingat padahal udah lama banget tuh ya obrolan itu. Lalu
pewartaan juga ya, sibuk pewartaan dan juga konselor. Ya, waktu karena saya hobi firman, saya angkatan pertama di gereja Katolik, dan mana ada sih di gereja Katolik pewarta awam? Zaman dulu, bener nggak? Oh ya, ini saya kenal orang tuanya. Roy dan Weni. Saya juga jadi pemirsa pasti kenal yang seumur saya bahwa ini adalah anak dari Weni dan Roy, ya. Jadi di awal-awal kami, orang tua dia adalah angkatan pertama daripada di gereja Katolik yang menjadi pewarta. Sebelumnya nggak ada orang Katolik jadi pewarta. Nggak ada. Kebayang nggak hidup di zaman itu senior lebih banget nih. itu another level ya, saya Ini lo another kenal level. sama orang tuanya. Kayak lo kita kenal sama temen-temennya gitu. Ini udah semeja gitu, gua kenal sama orang tua lu. Agak serem sih ya, agak Langsung serem ya. minder, kicep Langsung gitu kan. minder kayak, oh, iya. Tapi Bu Diana saya yakin nggak kicap karena Bu Diana ini juga punya profil latar belakang yang bukan kaleng-kaleng. Of course. Setiap orang yang datang ke sini bukan kaleng-kaleng. Amin. Amin. Mm, semuanya Jadi udah berkah. di Semua ya. orang sebenarnya kaleng-kaleng. Hah? Tetapi bersama Yesus diubah dari nothing menjadi something. Dengan level senior seperti itu gue nggak boleh membantahnya. Ya, makanya lo harus jawab amin karena kita Amin. percaya itu gitu kan. Amin. Oke. Chris, mereka ini adalah orang yang sangat kompeten sekali, terutama juga tadi kan sudah Romo menjawab dari ajaran gereja Katolik, dan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan awam. Tapi Bu Diana ini Kehidupan siapa? Saya sehari-hari. baru pertama ketemu, saya belum kenal. Tadi latar belakangnya. kamu udah bacain, tapi kalau baca lagi nggak masalah. Saya belum bacain apa-apa. Saya yang ngomong, saya kenal sama orang tuanya. Tapi si anak ini belum ngomong. Oh, gila dia ngomong dari tadi loh. Dia dari tadi diem loh, dia dari tadi diem. Ada kopi nggak buat Christian? Oke. Christian butuh. Bu Diana, refreshment. kenalan dulu dong. Bu Diana nih sibuknya apa, latar belakangnya ngapain aja gitu. Aku kuliah psikologi, lulus-lulus langsung terjun dalam konseling pastoral. Konseling pastoral? Pastoral Christian. Konseling pastoral. Apa Ya. itu? Jadi konseling yang combine dengan rohani, Wow. yang tujuannya mengenalkan Tuhan sebagai juru selamat, Oke. untuk akhirnya mengubah mereka, membuat hidup mereka berubah dan meladani Yesus dan menjadi berguna bagi masyarakat Amin. secara rohani. Kenapa nyambungnya ke Amin? Setuju maksudnya? Saya setuju. Oh, oke. Saya setuju. Ya. Selain itu, selain konseling pastoral apa lagi? Saya jadi konselor, terus ngajar juga di kursus konseling dasar dan lanjutan. Oh, oke. Terus saya juga ngajar di Rata-Rata Penyembuhan Luka Batin konseling Sekinah. Oke. Dia orang-orang pertama tahu Oh iya. yang bikin. Iya, memang papi Sekolah. mami yang bangun itu konseling pastoral. Tahun 1985 mulai. Sebelum lahir. Kamu udah? 1985 mungkin saya lagi main Lego kayaknya. Tua banget loh ya. Malah gue belum lahir, malah gue tuh lahir 10 tahun kemudian. Iya, saya mau ngomong lagi didesain sama Tuhan takut dikutuk nanti. Udah lahir soalnya. Oke. Jadi kesibukannya banyak berkutat seputar itu. Paling ya sama saya ada bimbing kelas doa juga, 4 kelas doa sama kelompok doa syafaat. Memang secara panggilan memang saya merasa terpanggil juga. Hidup doa cukup dalam saya. Oke. Kemudian ya Tuhan kasih kepercayaan untuk bimbing kelas doa. Tuhan kirim banyak anak-anak yang membutuhkan bimbingan. Ya itu sih kesibukan saya. Sangat menggambarkan memang pendoa ya. Kusuk banget ngomongnya, tenang, teratur, step by step. Dalam 60 detik ada 60 kata. Hebat ya. Memang ini luar biasa, media ministry dari BPK PKKKJ ini mengundang narasumber bukan kaleng-kaleng. Exactly. Saya senang sekali. Ya udah silakan, itu aja perkenalan dari saya. Lempar lagi. Tapi Ya. akhirnya again ya, yang Apa? tadi saya mau kasih statementnya lagi, mudah-mudahan di episode kali ini karena memang it's quite sensitive, listener juga bisa menerima informasinya dengan pikiran yang terbuka. Oh, of course. Bahwa kadang-kadang kan nggak semua orang mau menerima kebenaran ya, tapi dengan adanya kamu di sini atau mungkin kamu melihat tayangan atau cuplikan dari message kita di sosial media kamu, aku yakin ini bukan sebuah kebetulan. Karena again penting sekali untuk tahu bagaimana kehidupan pernikahan dan juga kehidupan
berumah tangga dengan anak ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Yes. Dan Gereja Katolik sungguh menghargai kehidupan pernikahan tuh dengan sangat luar biasa. So I think we will start with Bu Diana, right? Oke. Jadi Bu Diana, kan kenapa kita ngomongin soal ini? Sebetulnya gara-gara tadi yang Kristi udah sempat ngomong, ada beberapa public figure di Indonesia yang ngomong soal kalau nanti menikah saya sudah decide saya tidak mau punya anak dengan berbagai alasan. Sebutan ngetrennya adalah child free. Tapi setelah saya riset, Takut banget loh. ya saya riset dari kertas ini yang disediakan oleh tim, ternyata istilah child free itu udah ada dari tahun 1972. Ya. Wow, tua sekali. Saya belum lahir waktu itu kebetulan. Itu jelas, Yes. pasti. Yang mau saya tanyakan adalah dari sudut pandang Bu Diana sebagai seorang konselor ya. Apa sih tanggapannya tentang keputusan orang-orang yang child free? Dari sisi psikologis ya mungkin. Ada pandangan tertentu? Kalau menurut saya itu personal ya, karena seseorang memutuskan untuk ini kan kita menikah punya anak itu sesuatu yang sudah dari sananya kalau mau dari zaman dahulu, baik di luar agama Katolik pun juga secara agama Katolik. Kalau sampai suatu hari menjadi suatu hal yang mau dirubah, ya pasti orang-orang ini juga punya reason tersendiri kenapa mereka melakukan itu, gitu loh. Jadi kalau saya lebih bilang ini personal, kembali ke orangnya. Bahwa pasti ada sesuatu kenapa dia memutuskan itu, sehingga akhirnya dia mengambil keputusan bahwa saya mau child free, gitu loh. Jadi kalau saya bilang ya ke masing-masing orangnya, Masing-masing orang tuh pasti ada penyebabnya kenapa sampai dia akhirnya muaranya keputusan adalah aku pengen child free. Iya. Kalau dibilang penyebabnya ya memang kalau mau diomongin opsinya banyak penyebabnya. Ada yang bilang ya financial, mungkin merasa nggak siap secara keuangan. Seperti kalau di Amerika orang-orang yang penghasilannya rendah itu biasanya malah mereka yang memutuskan child free, karena mereka berpikir ya untuk membiayai juga udah secara keadaan tidak mendukung, sehingga ya mereka sadar diri untuk tidak punya anak. Tapi kan kalau di Indonesia budayanya berbeda ya. Malah seperti orang zaman dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Jadi makin banyak anak makin bagus, banyak rezekinya. Ya, gitu kan? Nah juga ada yang juga bisa karena soal relasi. Ada yang merasa kalau pengen matengin nih relasi sama pasangannya dulu, pengen seneng-seneng deket sama dulu, dia, pengen pacaran pengen dulu, punya waktu banyak misalnya gitu ya. Oke, Mei. Atau juga karir. Karena sekarang kan emansipasi wanita semua sudah baik ya, beda sama zaman dulu. Jadi wanita lebih bisa speak up, ya kita bisa mikir mau karir dan sebagainya. Sedangkan kalau punya anak ya berarti harus milih. Akan ada keterikatan ya, lah. Ada hal-hal yang harus berubah lah pasti ya. Juga banyak karena sekarang kan kalau menikah ada pemeriksaan kesehatan. Ya. Ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin dia takut kalau saya punya anak. Apakah nanti akan diturunkan, nanti anak saya juga sakit dan sebagainya. Itu dengan banyak faktor yang memang akhirnya kenapa orang bisa memutuskan child free. Tapi juga trauma. Wah, trauma bisa? Ini paling banyak saya rasa. Bisa. Maksudnya gimana nih? Trauma gimana? Kita kan sebenarnya manusia itu kan bereaksi berdasarkan apa yang dia alamin. Right. Ya, seperti kita membentuk konsep, membentuk pemikiran seperti ini itu kan kita mengalami sesuatu dan kita mengirim pesan kepada otak dan oke, jadi untuk hal ini seperti ini ya. Makanya kenapa setiap orang itu pasti berbeda-beda, nggak bisa bilang sama, budayanya beda, apa yang dialami dalam keluarga juga beda gitu loh. Dan seringkali hal-hal yang mungkin dialami dalam keluarga ini membuat orang-orang ini berpikir bahwa saya kalau child free akan lebih baik, gitu loh. Dan saya sendiri dalam dunia pekerjaan saya konseling, memang juga banyak orang yang akhirnya tidak ingin punya anak karena trauma masa lalu. Ya banyak hal. Tapi menurut saya pasti ada sesuatu sehingga orang memutuskan child free. Orang punya alasan. Iya, makanya saya nggak bisa. Saya bilang ini personal gitu. Kita banyak faktor. Ya. Tiap orang mungkin alasannya bisa beda-beda. ya. Tapi Oke. juga akhirnya sebenarnya ada hal-hal yang membuat dia sangat tidak mau mengalami lagi hal-hal seperti itu. Ya mungkin dia ngalami di masa lalu, misalnya saat dulu dia susah, dan dia pikir kalau saya punya anak, apakah saya bisa lebih baik dari
Dulu ibu saya Orang tua membesarkan saya. saya seperti setengah mati misalnya sebagai ya. Dan hal itu yang akhirnya membuat kita manusia punya self defense kan. Defense mechanism yang membuat kita mengatur gimana caranya supaya saya tidak mengalami hal-hal yang tidak enak, sehingga saya akhirnya mengatur dengan yang sekarang sedang ngetren dengan istilah child free. Itu dia ya tadi dari satu pertanyaan maksudnya banyak sekali yang akan kita lihat point of view-nya. Tapi jelas bahwa tadi kalau misalnya kamu listeners menyaksikan dari potongan tadi, Romo menyampaikan bahwa memang di ajaran gereja Katolik child free itu tidak dibenarkan. Dan tadi kita udah memulai dengan pandangan dari sisi psikologi yang memang kalau psikologi netral ya, nggak ngomongin agama dulu, itu benar-benar banyak sekali faktor yang membuat seseorang atau sebuah keluarga memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau child free. Tadi sudah disampaikan sama Bu Diana. Nah sekarang kita mau pindah ke Mami Chun dulu nih. Mami Chun mungkin kan pasti selain sebagai konselor pernikahan juga, Mami Chun ini juga mempunyai keluarga yang sudah 50 tahun ya Mami Chun ya, berarti pernikahan 56 tahun. 56 Gak boleh tahun kurang Maria Christi, berkeluarga. tolong 56 tahun marriage life dan dengan anak yang dititipkan Tuhan secara spesial juga, which is sebenarnya 3 anak, anak yang kedua dia cacat ganda ya sampai hari ini sampai dengan hari di ini. kursi roda. Ya, dan Mami Chun bahkan ya kalau kita bisa bilang secara manusiawi di salib keluarga yang cukup berat, Mami Chun pun berhasil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Ketika seseorang itu lagi jatuh banget di salibnya. Tapi kalau pandangan Mami Chun sendiri dari seorang counselor, Catholic counselor, pewarta juga, bagaimana sih Kalau saya pikir begini ya, pandangannya berapa terhadap child free? kali perceraian bisa dipertahankan karena baik suami maupun istri sorry. sayang anak. Oke. Perceraian bisa dibatalkan nggak? Bukan sampai dibatalkan, perceraian tidak. bisa dicegah. Dicegah. Katanya, dicegah. Karena baik suami maupun istri dua-dua sayang anak. Nah itu kalau nggak punya anak, cepet banget barangkali. Ini kan yang kamu tanya soal orang konseling sama saya kan? Iya. Jadi orang konseling sama saya yang punya anak, banyak sekali mereka berdua memutuskan untuk mempertahankan perkawinan mereka karena mereka punya anak. Saya punya salah satu yang konseling sama saya, anaknya berprestasi sebagai atlet. Dua-dua mau anak ini jadi atlet, atlet nasional udah masuk gitu ya. Jadi sebenarnya banyak perbedaan, tapi demi si anak ini mereka bisa negosiasi tentang hal-hal yang di pinggirannya. Jadi bagi saya selalu sangat menganjurkan. Kalau mereka bilang nggak mau karena soal uang, bukan soal apa, aku cuman bilang, kok kamu nggak punya iman? Waktu saya menikah sama suami saya, rumah saya masih kontrak, kerjaan cuman baru gitu aja. Toh mengandalkan Tuhan nggak pernah sia-sia. Amin. Dia pelihara hidup saya sampai hari ini. Ya. Terlalu banyak kesaksian kalau cuman nggak mau punya anak gara-gara ekonomi. Ayo cari Tuhan. Masa sih hidup kita aja bisa seperti hari ini? Itu udah karena Tuhan. Kalau kita bisa seperti hari ini, gimana Chris? Itu karena Bisa tayang setiap hari, itu Tuhan bukan? Ya. Ngimpi nggak waktu kamu masih kecil kamu bisa tayang setiap hari? Coba. Ngimpi sih. Kalau mimpi orang punya mimpi, gue memang udah punya impian itu. Gua Tapi nggak ya punya impian masuk TV. kejadian itu ya pasti karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita sayang Tuhan, maka kita harus taat kepada firman-Nya. Bukan karena kamu pintar nyanyi I love you Jesus Deep down in my heart. Tahu nggak lo gitu? Tahu Keren dong. lah lagu gitu. Tapi kalau orang mengasihi Allah, dia harus berjuang untuk taat kepada firman-Nya. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah kamu. Ya. Jadi itu yang saya bilang sama mereka. Oke. We make it clear bahwa again, permasalahan child free ini atau pandangan setiap orang terhadap anak, specifically ketika orang memutuskan
tidak sanggup atau tidak bisa dengan tidak mau itu adalah Beda sesuatu sekali, ya. yang berbeda. Kita mengetahui bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk, pertama deh yang paling gampang aja, untuk menikah, untuk di barisan awalnya. Tidak semua memang awam itu ditakdirkan untuk menikah. We have to clarify, kita harus juga dengar suara Tuhan, apakah panggilan hidupku adalah selibat, ya kan? Itu Iya. satu di gereja Katolik. Panggilannya ya. Begitu udah masuk, oke panggilannya menikah nih. Jangan keputusannya itu dari kita untuk nggak mau, aku nggak punya anak. Tapi mintalah sama Tuhan, di-clarify lagi, dijernihkan lagi, dimurnikan lagi. Panggilan berkeluarganya ini apakah untuk dititipkan anak atau tidak? Nah, kita make it clear lagi bahwa kita tuh sekarang ini lagi membahas masalah yang tidak mau. Dan tadi so far Bu Diana sudah menguraikan banyak juga alasan kenapa orang nggak mau, ya ekonomi dan lain-lain. Karena banyak faktor yang terjadi. Tapi Mami Chun sudah membuat pandangan juga bahwa kenapa nih kamu memutuskan untuk tidak mau memiliki anak, padahal di ajaran gereja Katolik adalah anak itu salah satu anugerah yang luar biasa yang ketika kamu dititipkannya jangan sampai kamu menolak gitu kan. So mungkin pasti aku yakin ini punya pro dan kontra yang cukup tinggi. Tapi again untuk listeners yang mungkin dari denominasi lain, kita berbicara hal ini dari ajaran gereja Katolik. Nah sekarang mungkin pertanyaan nextnya adalah seakan Christian. Oh, dilempar ke saya. Karena di lisannya kamu yang Karena nanya, ya. saya udah meriset juga. Jadi Mampu. memang ya kalau untuk jadi host seperti ini kita harus banyak-banyak riset. Terutama tim persepsi terutama ya. timnya ya. Riset. Kita dapat feedback. Jadi gini, dari Halodoc, dari Kompas itu ada artikel kesehatan bahwa untuk resiko hamil bagi wanita yang berusia 40 tahun Ke atas, lebih, iya. 40 tahun ke atas itu bisa 2 kali lipat lebih berisiko. Karena ada penyakit-penyakit kronis kayak diabetes lah, kemudian tekanan darah Mongoloid. tinggi. Ya. Preeklamsia. Preeklamsia Iya. betul. Itu juga tingkat kesuburan menurun, resiko keguguran, ya Iya, kan? iya. Itu kan juga bisa dong, ya kan resiko keguguran gara-gara prematur, juga bisa kelainan kromosom, cacat, Down syndrome, banyak lah. Resikonya banyak. Iya. Umur udah di atas 40, tapi katanya tidak boleh menolak anak. Nah, bagaimana pandangan dari Bu Diana, dari sisi Bu Chun juga? Saya ada teman baik, dia hamil umur 42. Bukan sama saya loh, bukan saya loh yang hamil. Bukan saya Ya, loh, of course, bukan of saya loh, course. bukan saya loh. Bukan. Lalu Mami Chun? Terus? Terus dia takut kan, gitu. Anaknya 2 lelaki. Oke. Terus dia hamil, Anak ketiga nih. anak 3. Tapi dia udah 42 kenal firman tahun. Tuhan, Oh, oke, 42 oke. tahun. Oke. Dan dia tahu aborsi nggak boleh, Betul. ya kan? Kemana-mana nggak boleh. Jadi dia doanya kenceng-kenceng. Dia puasa, dia doa. Anak ketiga lahir perempuan, cantik dan normal semuanya. Jadi yang seperti biasa saya omong. Tidak ada doa yang sia-sia. Amin. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yes. Berharaplah kepada Dia, pasti Dia Allah yang tidak mengecewakan. Itu jawaban yang singkat, padat, dan to the point oleh pewarta ya. Memang kalau Ya. pewarta jawabannya harus seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Chun. Nah sekarang dari Ibu Diana sendiri. Kalau misalnya dia nggak secara keadaan tidak mendukung, itu bukan child free sebutnya. Iya. Child free itu memang dia tidak mau. Tidak mau, oke. Tidak mau punya anak. Tapi kalau misalnya usia 40 tahun ke atas dia ada Atau dia penyakit, hamil gimana? ya ada penyakit dan sebagainya membuat dia susah hamil, itu bukan child free sebutnya. Itu termasuk childless. Childless itu Childless itu tidak bisa. bisa punya anak. Anggap sehat deh. 40 saya Nah. oke, nggak ada masalah dengan sistem reproduksi. Tapi saya nggak mau punya anak Iya. lagi setelah umur 40. Ya saya kalau dari segi saya ya diberesin dulu apa yang menjadi masalah takutnya dia. Ya kembali lagi juga memang harus juga bergantung kepada Tuhan. Juga untuk konseling dengan masalah dia itu sehingga ya berani berjalan sama Tuhan. Kalau emang Tuhan izinkan dia bisa punya anak, dia bisa punya anak. Tapi itu bukan child free bilangnya. Iya, beda. Oke, sekarang we back again to the child free itself. Kita balik lagi ke situ bahwa
Bu Diana ini kan seorang psikolog juga ya, dan juga kita melihatnya dari sisi pewarta juga. Mungkin orang yang datang ke Bu Diana umurnya pasti lebih muda daripada orang yang datang ke Mami Chun. We have to admit it gitu kan kenyataannya. Enggak juga sih. Dan Banyak umur. iya, tapi maksudnya musik pasti kan lebih ke Mami Chun kan sebenarnya. Oke. Jadi kayak anak-anak muda sekarang dengan adanya teknologi itu sendiri, orang yang bebas beropini di sosial media nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi again itu kan kembali ke permasalahan imannya. Dan tadi kita sempat ngobrol juga bahwa terkadang orang tidak sadar keputusan dia untuk child free, tidak mau, remember it, di garis bawahin, tidak mau memiliki anak, itu sebenarnya juga banyak disponsori atau dilatar belakangi oleh luka-luka batin yang tidak selesai. Dari permasalahan ketakutan aja itu sebenarnya sudah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam iman Katolik again ya, bahwa kita nggak boleh takut ketika Tuhan udah kasih, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi sekarang mungkin sebelum ke situ we make it clear dulu, sebenarnya kalau pengalaman dari Bu Diana sendiri apa sih latar belakang orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk child free, dan sebenarnya apa yang terjadi? Kadang-kadang orang tuh nggak sadar bahwa latar belakangnya tuh ada luka yang nggak selesai juga loh. Biasanya banyak melihat dari pengalaman mereka sendiri di masa kecil dalam keluarga. Misalnya dia merasa bahwa mamanya banyak melukai dia, orang tua ya. Sehingga akhirnya dia berpikir, nanti kalau saya jadi ibu saya takut sih kalau saya juga akan melukai anak saya seperti mama saya. Jadi daripada begitu mending nggak usah punya anak. Masuk. Atau juga melihat bahwa dia dari kecil mengalami juga sex abuse dari ayahnya, dan dia lihat mamanya tidak berdaya, tidak bisa membela dia, dan mamanya tetap juga ya dalam posisi juga tidak berdaya dengan papanya, sehingga akhirnya dia berpikir ya juga mengenai soal punya anak, nggak usah punya anak. Buat apa nanti saya tidak bisa sungguh-sungguh, karena akhirnya sebenarnya kan child free ini juga berangkat dari orang-orang yang merasa saya nggak mau punya anak itu cuman karena stereotip budaya, cuman karena harus punya anak, tapi saya nggak bisa urus mereka baik misalnya, saya nggak bisa didik mereka, itu nggak salah sih, itu saya bilang bagus. Tapi kalau mau ngomong memang secara kita harus siap, menurut saya nggak ada sekolah jadi orang tua sih. Ya. Sekolah jadi orang tua yang menjadi orang tua itu sendiri. Tapi saya sendiri belajar dari pengalaman saya juga menjalani hidup yang tidak mudah. Saya bersandar kepada doa dan kitab suci sih, bagaimana saya jadi orang tua dengan trauma saya kehilangan 2 anak. Jadi saya dengan trauma saya kehilangan 2 anak, kan saya anaknya 3 tapi tinggal 1. Bagaimana saya sembuh, saya healing myself dengan doa, khususnya doa penyembuhan batin, sehingga saya bisa didik anak saya yang ada yang dipercayakan Tuhan tuh bagus, baik gitu loh. Jadi akhirnya saya melihat bahwa akhirnya pengalaman-pengalaman luka batin masa kecil itu yang sebenarnya begitu mengikat kita gitu loh. Dan semua orang itu luka batin kan, karena kita manusia punya perasaan, jadi nggak mungkin kita nggak ada luka batin. Jadi tapi sebagai manusia kita punya defense mechanism untuk bagaimana kita survive kan dalam hidup. Makanya kita membentuk pikiran-pikiran seperti rasionalisasi bahwa ya udah, saya daripada saya melukai anak atau anak saya nanti nggak bahagia, saya nggak bisa didik mereka baik dan sebagainya, mendingan nggak usah aja, tanpa mereka mencoba dan sebagainya, ya bisa karena begitu trauma. Gitu. Oke, Bu Diana boleh saya tanya sebentar, maaf kalau kurang berkenan, tapi saya tadi mendengar katanya ibu punya 3 anak, and then 2 anak kemudian tutup usia, itu menimbulkan trauma atau gimana? Pasti. Saya belum aku waktu itu saya kematian anak pertama saya usia 27 tahun. Terus anak saya meninggal umur 2 tahun, Tante. Aduh, sedang. Terus saya lagi hamil yang kedua waktu itu. Terus kemudian anak saya nomor 3 itu, jadi yang hidup sekarang itu nomor 2. Anak saya nomor 3 itu meninggal waktu dia umur 1 tahun. Saya umur 31. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang hidup dalam Tuhan. Mereka yang sangat menanamkan doa dalam diri saya, sehingga saya memang mendalami juga luka batin, karena memang orang tua saya juga bergerak di bidang itu. Maka kenapa saya jadi konselor pastoral, memang kita combine rohani dengan psikologi. Ya.
Dan saya berjuang untuk sembuh because saya tahu ini luka-luka ini bisa menghambat. Menghambat saya jadi ibu, menghambat saya jadi istri, dan menghambat saya feel happiness. Ya. Akhirnya kan orang memutuskan child free itu kan tujuannya semua ke happiness kan. Iya. But happiness apa sih yang sebenarnya? Sometimes kita pikir that's happiness. Tapi kalau yang saya belajar dari hidup saya, real happiness itu justru batin saya bisa merdeka gitu. Dari takut, dari trauma dan sebagainya, dan saya bisa mendidik anak saya bukan dengan saya yang ketakutan karena pernah kehilangan dan saya membuat dia apa nggak boleh dan sebagainya gitu. Jadi saya dalam pekerjaan saya melihat kasihan itu banyak orang akhirnya dengan trauma-trauma ini. Dan ya sering kita nggak tahu kan mengenai luka batin ini kan belum umum ya. Kadang kita juga nggak tahu cara mencari pertolongan kan. Dan akhirnya manusia sering bergantung pada kekuatan dia kan. Sehingga dia membuat mindset dan hal-hal seperti kayak child free ini, sehingga dia merasa bahwa dia berharap dengan seperti ini saya happiness, gitu loh. Tapi lebih karena ada sesuatu yang dia tidak mau mengalami lagi atau mengulang lagi, ya. Gitu loh. Berarti, oke. Pertama saya harus bersimpati dulu atas apa yang sudah pernah Bu Diana alami dan beratlah kehilangan anak. Saya bisa membayangkan walaupun saya tidak merasakan itu. Pertanyaan saya adalah yang tadinya saya pikir ibu anak pertama hilang, anak kedua hilang, dan kemudian bagaimana heal untuk akhirnya mau punya anak ketiga. Tadinya saya pikir seperti itu, tapi ternyata yang berpulang adalah anak pertama dan anak ketiga. Ibu proses self healingnya itu sendiri berapa lama kalau boleh saya tahu? Ini kan berarti ini masuk lebih mengenai doa ya? Iya. Doa penyembuhan batin yang saya jalani, sebenarnya kan penyembuhan batin itu ongoing proses. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang oke 1-2 tahun saya sudah doa, saya sudah sembuh sama itu sekali. Itu terus berjalan. Yes, betul. Ongoing proses. Jadi dalam prosesnya kita akan terus mengalami lebih baik gitu loh. Tapi saya berjuang sekali, waktu itu saya hidup doa sangat dalam, berjam-jam saya doa. Mungkin 10 tahun. Untuk saya sungguh-sungguh feel saya happy dari dalam. Dan saya bisa mengampuni itu semua. Sampai saya masih bisa bilang, saya masih bisa memberitakan Tuhan dalam seluruh pekerjaan saya, walaupun saya waktu baru kematian tahun 2005 dan 2006 saya kembali dalam konseling Sekinah. Karena janji saya pada Tuhan, saya cuti saat saya ngurus bayi saya. Karena my baby meninggal, anak saya yang nomor 2 udah mulai sekolah, jadi saya mulai kembali lagi dalam konseling. Saya masih bisa memberitakan Tuhan baik. Karena saya melihat akhirnya di dalam setiap kepahitan manusia itu Roma 8:28. Tuhan bekerja dalam setiap perkara mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil dalam rencana Dia, yang mau percaya pada. Jadi saya sudah bisa mengampuni, saya bisa terima kasih untuk itu semua. Amin. Karena saya sangat hebat doanya. Kematian itu membuat saya sangat hebat doa, dan ternyata Tuhan akhirnya mempercayakan saya menolong banyak orang untuk hidup doa. Dan menolong diri masing-masing akhirnya supaya akhirnya kita punya good relationship sama Tuhan. Karena kuncinya sebenarnya di situ happiness. Jadi boleh kesimpulannya adalah dengan trauma luka batin 10 tahun itu kemudian ibu bisa maju ke tahap berikutnya adalah salah satunya supaya anak ibu tidak mengalami luka batin dengan. Karena bagi saya dia tidak berdosa, tidak minta lahir dan saya lukai dia. Akibat kesedihan yang ibu alamin selama. Itu maksudnya. Dan semua orang punya trauma kan. Kenapa? Saat saya sekolahin anak saya juga trauma. Dia trauma banget di kandungan, dan waktu dia kecil dia punya adik, and then adiknya gone, gak ada lagi pemahaman anak 3 tahun bagaimana mengerti kematian kan. Saya doakan dia terus. Dan saya lihat sekali perbedaannya. Di tahun itu saya antar dia sekolah, dia selalu nangis tiap hari. Mama harus temenin sampai dia trust bahwa mama gak akan tinggalin dia. Itu 3 bulan prosesnya. Di saat itu semua temannya yang nangis juga banyak. Tahun depannya saat sekolah dia bisa ditinggal saya, tapi teman-teman yang dulu nangis masih sama, masih tetap nangis. Di situ saya melihat bahwa anak saya sembuh karena kuasa doa, dan mamanya dan papanya berjuang untuk jadi orang tua yang baik. Because jadi orang tua itu kita punya anak. Beranak itu lebih mudah.
daripada didik anak, ya nggak Tante? Mendidik Pasti. anak ya. Jadi bagi saya harus berusaha sebaiknya, because anak saya kan nggak minta lahir untuk saya lukai, Betul. karena saya luka dan sebagainya gitu. Oke, nice. Ini Wow. juga banyak juga sebenarnya teman-teman gue yang punya ketakutan, apalagi kalau cewek kan mungkin lebih terbuka ya ceritanya. Mami Chun, Bu Diana ketika, aduh, mungkin kalau di teman-teman aku baru punya anaknya yang kecil banget gitu. Sometimes mereka mau me time sebentar aja atau istirahat sebentar tuh kayak langsung, aku bukan ibu yang baik untuk anak-anakku. Nah itu tuh ada tuh yang kayak gitu-gitu, dan akhirnya ada beberapa teman-teman yang mendengarkan kayak, oh ternyata tuh jadi ibu tuh berat banget ya dan lain-lain. Again ini adalah masalah ketakutan yang mostly tidak disadari. Ya dong, dan aku setuju banget tadi yang dikatakan Bu Diana bahwa apa sih alasan orang tuh tidak ingin memiliki anak, karena mungkin mereka melepaskan atau meletakkan kebahagiaannya itu di pemahaman mereka aja. Oh dunia itu kejam, aku aja udah kepahitan banget gitu ya. Aku nggak mau nanti aku melahirkan satu pribadi yang harus merasakan semua ini. Again, kalau kita mau lihat lagi dari perspektif iman Katolik, bahwa kita apapun yang terjadi lah, namanya dunia tuh pasti memang berbeda banget dan penuh dengan segala kesakitan yang ada, segala traumatik yang ada. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika Tuhan titipkan, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Bahkan kesaksian dari Bu Diana tadi juga bisa meneguhkan bahwa kesakitan yang paling sakit dialami oleh Bu Diana, baik sembuh dari luka pribadinya as a person dan sebagai seorang ibu yang ditinggalkan anaknya, udah double kill loh ya. Itu bisa dilepaskan dengan kehidupan doa, bahkan dia juga bisa membantu anaknya untuk mendoakan anaknya agar beban yang anak kecil tuh ngerti apa sih seputar luka batin, nggak ada, tapi luka batin itu sudah terjadi ketika dia kehilangan saudaranya. Ibunya lah yang benar-benar menjadi warrior prayer gitu buat dia ya, sehingga kehidupannya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amen. So Mami, mungkin sekarang kita switch sedikit dari Bu Diana ke Mami Chun. Kadang-kadang Mam, mungkin banyak orang juga yang aku juga baru tahu ini ketika kita tadi bahas ya, bahwa ternyata penggunaan alat kontrasepsi itu sesungguhnya tidak dianjurkan oleh ajaran gereja Katolik. Kalau ini kayaknya mestinya lo yang nanya sih, karena lo udah nikah kan. Kalau gue tuh kayak masih kayak anak bocah ini mau tahu apa lo gitu. Nggak, kan namanya ilmu kan boleh-boleh aja, wawasan. Oh iya, boleh. Walaupun belum ada prakteknya, belum apa, kan tahu juga boleh. Oh, banyak sumber, tapi memang lebih baik yang saya nanya sih daripada saya yang nanya. Lebih pantas saya yang nanya kalau gitu. Oke, so kontrasepsi, kemudian apa lagi? KB. Keluarga Harus bersih. KB. Sama lah. KB hitung-hitungan, nggak pakai alat. Kalender kan? Kalender boleh, harus. Tapi bagaimana kalau kalendernya meleset? Itu resiko. Iya, kalau dianjurkan di gereja adalah KBA, betul nggak? KBA itu maksudnya menggunakan hitung-hitungan kalender. Iya. Kapan hari subur, kapan masa Iya, nggak subur, iya, right? iya, iya. Oke, itu yang memang gereja dianjurkan. Yang kemudian gereja tidak setuju itu adalah penggunaan seperti kondom. Oh, oke. Terus semua alat-alat begitu yang menghalangi itu yang nggak boleh. menghalangi penciptaan kehidupan. Iya, itu yang nggak boleh gitu. Terus pertanyaannya apa tadi? Ya terus gimana how to handle it? Karena nggak semua orang mau kan? Nggak semua, iya. Semua orang kayak misalnya, bisa. Nggak semua orang bisa. Iya, Terus dan belum nggak tentu semua semua, orang mau. belum semua orang mau, belum semua orang kalendernya sama. Ada yang kalendernya dua. Bener. Ada yang kalendernya kalender dinding, Iya. ada yang kalender meja, ada yang kalendernya di buku agenda. Selama waktu 24 jam. Emang sekarang di kalender lo hari apa? Di kalender gue sih sekarang tanggal ini ya. Kalau kalender lo beda gue bingung sih. Temennya mau ngeles, tolong nih dibantu, dia lagi ngeles nih. Enggak, masalahnya lo nyampainya menjerumuskan. bingung gue. Nggak, Tapi maksudnya itu kan gini. sebenarnya Nah, gimana? mendidik umat untuk penguasaan diri. Oh, oke. Iya kan? Lihat bibir saya Penguasaan ketar-ketar diri. nih. Jadi kalau belum waktunya harus bisa tahan diri gitu. Jadi itu yang dianjurkan gereja. Sebab kalau dia sudah sampai janin, barang kan seringkali, aduh saya udah telat nih 3 minggu gitu. Aduh, aku takut nih. Udah telat 3 minggu. Nah terus minum segala macam.
Oke. Itu membunuh. Itu membunuh. Padahal itu udah membunuh. Kalau kita aborsi, yang nyupirin kita ke dokter Ke tempat aborsinya? Iya, udah berdosa kata aturan gereja. Sorry Mama, kalau nggak tahu nggak dosa. Nggak dosa Kalau gimana? nggak- Udah tahu orang kan dia kita minum, kalau telat nggak deh, tahu. sampai segitu. Oh enggak, supirnya. Oh, sopirnya. Ya, supirnya nggak tahu yang nggak orang serius gereja loh. kan yang orang gereja. Ini kan Ya, orang Tukang Supirnya nggak parkirnya tahu, nggak nggak tahu loh, apa-apa. tukang parkirnya aja nggak tahu nih kalau nggak mungkin tempat kalau parkir dokter pasti sekarang tahu. kan ada dokter Aha. yang spesialis emang Buat menggugurkan gitu. Itu sebenarnya dia bunuh banyak orang Iya, gitu. kalau di Ya sini. kan? Itu termasuk dia membunuh Itu anak-anak. tidurnya nggak nyenyak kali itu ya. Dia enak aja, dia kan nggak tahu, nggak ngerti. Oh, iya. Apalagi kalau dia bukan orang gereja, kan dapat duitnya gede gitu. Sorry, janin hitungannya tuh membunuh janin itu pas kapan? Pas ketika Kalau dia udah Telur jadi, bertemu sperma. kalau ini mana ketemu sperma, dia udah jadi, tuh aku udah pernah Udah langsung nonton. hidup. Itu Dia langsung udah hidup. hidup ya, tau nggak diapain kalau udah janin kecil? Dia masukin jepit, tau nggak? Jepitnya tuh dihancurin, Ya, tante tahu silent killer. Iya. Ya? Aku juga lihat. dihancurin itu janin dihancurin, terus disedot, Oke. jadi dibunuh. aku nggak berani nonton. Iya, aku juga Iya. nggak berani jujur. Kita nonton zaman sekolah dong. Aku zaman nonton Waktu saya itu. kuliah. Sekolah di mana sih? Kok sekolahnya nonton gituan? Sekolah saya nggak ada nonton gituan. Iya, sekolah gue nggak ada. Sekolah saya nonton Doraemon, Ninja Hattori. Itu bagus loh. Saya Kalau nonton aku waktu bilang itu psikologi bagus. di Arpa. Oh, waktu sekolah psikologi. Iya, Aku iya, nonton. iya. Kalau sekolah tapi- komunikasi sih nggak ada sih kebetulan. Saya akuntansi sih. Enggak. Iya, kalau Nggak ada komunikasi kayak nggak gitu. ada, Aku mungkin nonton, beda-beda. aku nonton. Tapi itu ya berarti memang penggunaan alat-alat yang memang ada intensi untuk mengakhiri kehidupan semenjak dari sel sperma bertemu dengan Yes, sel telur. iya. Dalam ajaran gereja Katolik Itu nggak boleh. itu sudah tidak Bawang. diperbolehkan. Bahkan tadi mungkin ketika ini ada tadi mungkin kayak kesannya bercanda ya, tapi memang kalau misalnya pun teman-teman yang punya teman kayak misalnya saya gitu, minta Chris tolong anterin gue ke sini dong, dan itu memang Chris sudah tahu Iya, bahwa kalau ini mau tujuannya. aborsi, Uh-uh. itu berdosa. Tapi kalau misalnya gini, akhirnya ada sebuah ketika pemeriksaan ya, ada sebuah indikasi lah, indikasi oh ini pasti udah meninggal nih. Oh, Udah meninggal atau mungkin oh kalau nanti jadi dia akan ada banyak sekali masalah. Nah, itu nggak apa-apa dong. Jatuh hamil 2 bulan. Oh enggak janinnya. Iya, Jadi janinnya jadi janinnya Ibunya udah- jatuh. Ah, Terus janinnya ternyata udah- janinnya gara-gara jatuh itu tidak bernyawa lagi. Terus Bukan harus- itu maksud saya. Oh, ya udah, ibu nggak usah marah-marah sama saya. Kenapa ibu galak banget? Saya kan cuma menjawab. Kenapa sih maksudnya Maria? Nah, maksudnya gini ketika di orang tuanya udah sebenarnya nggak mau nih, terus tiba-tiba kayak oh yaudah deh kita cek deh ya. Tapi ternyata begitupun secara medis dokter tuh bilang wah ini kalau diterusin ini bakal banyak Ini nggak masalahnya. berkembang nih, atau Iya, ini nanti iya. banyak trouble. Kalau nih. berkembang ya mungkin ada kebutuhan khusus, bisa cacat apa segala macam. Jadi kayaknya lebih baik tidak usah diberikan kehidupan deh. Ya, itu Itu nggak sama apa-apa. aja membunuh dong. Tetap masuk dalam Membunuh. klasifikasi pembunuhan Aborsi, ya. dong, ya. Jadi apapun yang terjadi atau Karena dia kan maaf tetap Bu. nyawa. Nah, atau gini, Dia tetap pilihannya antara mau ibunya yang hidup atau anaknya yang hidup. Ya itu makanya kembali lagi ke pertimbangan mereka deh nih si pasutri. Tapi kalau misalnya menggugurkan dengan sengaja, tapi sebenarnya dia hidup, sebenarnya kan itu termasuk aborsi dong. Oke, apapun ya, apapun kondisinya ya, Iya. walaupun tidak sehat, harus dilahirkan nanti dari Tuhan yang itu di berkehendak. saat sel sperma bertemu sel telur itu dia sudah hidup loh. Dan dia merekam semua luka batin itu dengan jiwanya bukan dengan otak. Maka di dalam kandungan itu janin sudah bisa luka batin. Iya. Betul. Oh ya? Iya, Ya, aku pernah dengar papi ini. mami berantem terus, ini maminya lagi hamil, ntar Iya. anaknya berdampak. Pasti itu. Makanya saya banyak tuh kasus, percaya nggak percaya, bayinya itu nggak mau lahir terus dia sungsang apa Sungsang. Kelibet, kelibet. kelipusan. Iya. itu tuh kayak bahasa ngomongnya tuh aku mau mati bunuh diri karena papa mama berantem terus. Saya banyak berapa kali kasus seperti itu. Wow. Jadi wow. dari janin itu udah luka batin, makanya kalau orang kuno bilang hamil harus bahagia itu sih ya Harus bener Suruh sih. lihat gambar yang Damai bagus-bagus. sukacita. Ya, Iya, istilahnya iya, supaya cakep. anaknya bagus itu sih benar. Karena memang Tuhan menciptakan manusia tuh di luar akal manusia bisa menerima ya.
Karena kan kalau orang-orang yang tidak hidup dalam firman, mana mungkin lah, enggak lah gue masa sakit sendiri gitu. Tapi enggak, Tuhan sudah menciptakan bond itu antara jiwa si anak dan juga ibu sedemikian rupa sejak, bahkan ada juga firman-nya ya Mami Chun ya, sejak di rahim ibumu kau Aku sudah membentuk engkau dari rahim ibumu. Nah itu dia yang sejak luar biasa. masih dalam kandungan. Mazmur Oke. 139. Kalau tadi kita udah ngebahas seputar kontrasepsi dan itu ajarannya jelas di gereja Katolik bagaimana A, B, C-nya saklek ya. Again bahwa mungkin ada orang yang kayak bodoh amat segala macam. Itu benar-benar di luar kendali kita, tapi apa yang kita sajikan ini adalah bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh para pewartanya dan kita sebagai sesama anak Tuhan pengen belajar ini semua. So terakhir mungkin karena kita juga sudah mau 1,5 jam, apa ya yang seharusnya baik dari pria ataupun wanita yang ingin mempunyai intention untuk berumah tangga, berelasi, yang punya ketakutan-ketakutan, terutama ketakutan dalam memiliki anak. Oke. Mungkin dari Mami Chun dulu atau Bu Diana dulu, silakan. Yang pasti kita beresin pribadinya dulu, Oke. diri masing-masing. Kalau memang mungkin ada trauma, ada ketakutan, ya kita konseling. Kita di terapinya dulu, istilahnya supaya kita menolong diri kita. Sehingga kita juga bisa bina relasi. Sebenarnya perkawinan pun kalau dua orang yang menikah ini juga luka batinnya banyak dengan masing-masing dan keluarga yang ada masalah-masalah, itu juga akan mempengaruhi relasi perkawinannya. Otomatis pasti. membesarkan Jadi anak otomatis juga problem. akan pengaruh ke problem ke anak. Ya. Jadi kalau saya dalam proses konseling dalam pekerjaan saya nggak akan komentar urusan child free-nya. Itu kan isu yang timbul dari trauma dia. Yang dibenerin traumanya Yes, dulu. benerin traumanya. Karena begitu orangnya mengalami banyak sembuh, konsepnya juga berubah, Iya, pasti. penghayatannya juga berubah, Betul. gitu loh. Baru dia akan berpikir, oh ya ternyata punya anak itu begini-begini. Oh ternyata otomatis apa yang udah Tuhan ciptakan baik dalam diri kita itu lebih bisa berkembang di saat kita banyak sembuh dari luka batin. Karena luka batin itu kan menghambat apa yang sudah Tuhan ciptakan baik di kita. Yes, agree. Itu dari saya. Apalagi buat kita yang percaya bahwa sehelai rambut pun turun kalau bukan karena Tuhan, Yes, itu nggak akan ya, turun yep. gitu ya. Jadi perkara yang besar Jatuh, bukan perkara yang turun. besar, iya jatuh. Perkara yang besar pun Tuhan pasti akan benar-benar taking care of, benar-benar diperhatikan. Amin. Mungkin Mami Chun ada yang mau ditambahkan? Kalau aku pikir Nggak anakku ada, sendiri yang ketiga 16 tahun menikah belum punya anak. Dia Oke. mau punya anak. Tapi sampai hari ini Tuhan belum percayakan. Tapi karena relasi mereka baik, fine-fine saja gitu. Jadi semua benar itu yang tadi Diana bilang. Kalau orang kagak mau punya anak karena trauma, ini kita ngomong tentang trauma. Bukan soal bisa sama nggak bisa ya, ini Iya. soal mau nggak mau ya. Iya. Itu trauma. Rapiin dulu, nanti berubah kok. Kalau dia datang ke Tuhan, ini ada satu pasutri anak muda, istrinya mau punya anak, lakinya nggak mau punya anak karena dia punya problem. Oke. Ya dia kawin aja dulu katanya. Ntar mami tenang-tenang aja. Ntar berjalannya waktu kita bawa ke Yesus, pasti dia akan berubah. Karena kerjaan Yesus adalah mengubah mindset orang. Dengan kasih. Dan iya dengan firman. Roma 12 ayat 2, berubahlah mindset. Ketika kita berubah mindset kita seperti yang Allah kehendaki dan rencanakan, maka semua berjalan baik. Amin. Tidak ada waktu terlambat, tidak ada persoalan yang Tuhan tidak bisa. Amin. Amin. Wih, terima kasih Media Ministry udah ngajak saya jadi host ya. Saya kalau dengar begini terus setiap episode, ya mudah-mudahan saya bisa jadi orang lebih baik lagi ya. Me too. Gila, ini terberkati sekali. Tapi saya mau nanya nih, Mami Chun. Berdasarkan informasi yang sempat diomongin bahwa ada anak kebutuhan khusus tuh yang nomor berapa ya? Dua. Anak nomor 2, anaknya ada 3 ya kalau Yes, saya. laki semua. Laki. Ya. Yang kedua ini berkebutuhan Iya. khusus. Sempat waktu itu saya dengar cerita kalau nggak salah dokter memprediksi paling lama usianya adalah 10 tahun, Yes. 12 tahun lah, Yes. dan sekarang sudah sampai umur ke 50 tahun Iya. ya. Waktu dulu awal-awal pasti ada trauma lah ya. Nah, Bagaimana dulu melewati itu? karena saya didukung oleh seluruh keluarga,
Ya cuma berat, kenapa Tuhan? Kan pertanyaan. Pasti. Iya. Mempertanyakan itu. Saya baik kok, saya baik, suami Oke. saya baik. Kenapa Tuhan kasih saya anak cacat ganda gitu? Bertahun loh aku pikir begitu. Aku merasa aku baik. Tetapi hari-hari semakin aku mengenal firman, aku bilang aku bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan kasih Edson yang cacat ganda. Karena melalui dia, merawat dia, hidup bersama-sama dia, maka seluruh keluarga saya, keluarga besar saya, boleh saya bawa datang kepada Yesus. Wow, itu rencana Tuhan Tanpa yang saya luar biasa. punya Edson, saya nggak bertekun di firman. Betul. Tetapi sejak saya banyak berdoa, banyak perubahan yang dokter tidak bisa kasih. Dokter bilang nggak mungkin, tetapi Lukas 1:37 bilang tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, dan aku pegang itu. Dia hari ini yang normal aja 5 ayat belum tentu hafal. Saya tantang kamu. Ya udah jelas lah, nggak usah ditantang juga. Anak saya, kamu lawan anak saya yang nggak bisa baca. Dia belum bisa baca, matanya tuh goyang-goyang terus, jadi dia nggak bisa baca. Oke. Tapi dia bisa hafal perikop. Dia lebih dari 30 ayat dia hafal. Dan dia bisa jadi berkat. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya tahu setiap orang punya potensi, Diana. Tapi anak saya cacat ganda, nggak bisa apa-apa. Dia bayi besar, dimandiin, disuapinin. Mau jadi berkat apa gitu. Aku lihat-lihat, anakku nih ngomongnya makin hari makin pinter. 20 tahun dia nggak bisa omong, 20 tahun. Tapi terus saya doa, saya ajak ngomong, saya besarkan. Anak-anak saya bikin PD di rumah 15 tahun. Anak saya tuh demen sekali sama kitab suci. Yang cacat ini. Saya ajarin hafalan ayat. Ya lama, 2 tahun baru 1 perikop. Saya sibuk setengah mati tapi saya ambil waktu deket sama dia. Daripada ngomong apa, aku cuma bilang, aduh mami sayang sama kamu, aduh biji mataku, aduh gitu. Aku selalu kalau ngomong, aku kasih 1 ayat, dia hafal. Kasih 1 ayat, dia hafal. Jadi saya cecer dia ayat. Dia panjang sabar. Membesarkan dia, mendidik dia, membuat saya sabar. Karena saya orang yang sangat tidak sabar. Tetapi mempunyai Edson, mendidik dan membesarkan Edson, membuat saya perlahan tapi pasti saya jadi lebih sabar. Amen, amen, amen. Dan Edson itu sungguh biji mata saya, sungguh. Tapi saya didik dia. Kalau dia marah dia salah, saya omelin, saya pukul pantatnya gitu. Kan rumah saya loteng. Waktu anak-anak belum menikah, anak-anak tidurnya di atas, Edson di bawah sama saya. Saya tahu nih ada anak saya yang besar, ada yang kecil. Jadi Edson lebih kurang ajar ya. Aku pukul pantatnya, dia teriak-teriak dong. Nah anak saya sayang. Si Kokom, si adik sayang sekali sama Edson. Dan itu ditanyain kalau di PAC, bagaimana mendidik anak cacat bisa disayang koko adik gitu. Ya karena aku treat Edson kayak anak normal. Ntar dia teriak, pasti bilang, Mami, kenapa sih si Edson digituin? Terus aku ngomong sama Edson, tuh ya Son ya, untung ada si Edwin. Kalau enggak lu gitu. Jadi Edson hormat sama kokonya, sayang bisa sama merasakan dia. sayangnya sayang itu ya. dari saudara. Wow. Gitulah aku. Dan itu bertahun-tahun. Yes. Jadi kalau aku suka ditanya di sekolahan Edson, bagaimana mendidiknya, nggak bisa instan itu. Emang itu Butuh proses. kebiasaan. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang suka dengan proses, suka sekali dengan proses. Dan proses Mami Chun bersama dengan keluarga dan juga Edson itu justru bisa dikatakan salah satu proses terindah yang diberikan Tuhan ya. Amin. Bahkan bisa ngomong ininya setelah Edsonnya 50 tahun Iya. dan pastinya ini
juga jadi salah satu kesaksian yang hidup yang nyata buat orang-orang yang mungkin saat ini lagi menyaksikan, lagi ada di kebimbangan atau bersama dengan Mami Chun juga diberikan Tuhan tanggung jawab memiliki anak yang spesial berkebutuhan khusus untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya ini juga ada sebuah informasi sekali bahwa Mami Chun juga tergabung dalam Fortunas ya Mami Chun ya. Betul nggak tuh? Atau ada forum orang tua anak spesial? Ya, ada. Di mana ini treatmentnya atau fokusnya itu malah kepada orang tuanya karena gereja mengerti bahwa setiap berkat itu punya tanggung jawabnya masing-masing dan terutama mengenai anak ini ketika kita memiliki anak-anak dengan kebutuhan spesial ada community-nya, ada tempatnya untuk bersama-sama berbagi cerita dan juga menguatkan satu sama lain, namanya Fortunas. Jadi mungkin habis ini bisa langsung di searching lagi aja supaya bisa menguatkan satu sama lain dalam punya perjalanan. anak-anak seperti itu sebenarnya yang mau dididik adalah orang tuanya. Orang tuanya yang bertumbuh itu. Benar kan? Ya kan? Ya. Orang Jadi again tuanya bisa bersama-sama, dididik bersama, didukung juga tentunya because again and again you are not alone. So buat teman-teman semuanya atau listeners ada Fortunas, dan buat teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi menantikan kerinduan hadirnya seorang buah hati ataupun masih dalam pandangan dunia ini terlalu pahit dan lain-lain sehingga kayaknya memiliki keluarga atau memiliki anak itu bukan panggilannya dan belum datang kepada Tuhan sebelum memutuskan, let us pray for you. Ya Mami Chun, kita doain buat orang-orang yang mungkin sekarang masih dalam prosesnya sendiri, baik untuk memilih menikah atau enggak, mempunyai anak atau enggak, atau yang sedang merindukan momongan, ataupun juga untuk orang tua dengan anak-anak kebutuhan spesial supaya mereka tetap merasa bahwa kita berdoa buat mereka dan they are not alone. Saya mau sharing sedikit, waktu pandemi 2 tahun, keponakan saya nggak bisa ke dokter. Dia pakai celana di rumah terus, sesek, totonya sesek. Ayo ke dokter ya, ke dokter. Nggak ada apa-apa. 18 tahun menikah, anak udah 4 bulan, baru dia tahu dia hamil. Saya nangis sampai benar-benar. Dia udah tidak berharap lagi seperti anak saya. 18 tahun. Kalau nggak 18 tahun. Udah nggak berharap lagi. Dia mau periksa apa-apa, kan pandemi. Tetapi udah 4 bulan dia nekat. Karena baju dia kenapa jadi sesek, nggak ada apa. Diperiksa dia hamil. Si ponakan saya lapor sama saya, nangis lelaki. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Berharap kepada Tuhan, introspeksi, perbaiki tutur kata dan gaya hidupmu. Percayalah, kalau Anda Tuhan berkenan, maka tidak ada yang mustahil Dia bisa anugerahkan kepada kamu. Amin. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mencari hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa forum ini ada untuk menghibur, untuk memberi informasi, untuk meneguhkan, dan untuk informasi banyak hal yang kita tidak mengerti menjadi mengerti. Terima kasih Tuhan untuk forum ini dari BPK bahwa mau buka session seperti ini untuk memberi banyak info hal-hal yang tadinya sulit kita dapat keterangan. Tuhan, hari ini kami berbincang-bincang tentang child free bagi orang-orang berkebutuhan khusus anaknya atau orang yang belum dapat momongan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Bapa adalah Allah yang peduli. Jangan takut untuk punya anak. Tidak akan terulang kalau hari ini kita bertobat. Mari datang kepada Tuhan yang penuh kasih. Karena Tuhan berkata, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, tolong banyak pasutri muda Tuhan, yang takut trauma akan masa lalunya.
takut untuk masa depannya Tuhan, sehingga dia tidak menikmati masa sekarang. Tolong Tuhan, biar mereka semua apapun persoalannya, Engkau beri kekuatan, Engkau tarik, Engkau panggil namanya, supaya dia mengerti rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dan ubahkan pola pikirnya Tuhan. Kami senantiasa berkata pikiran kami yang paling benar. Kami pikir ini yang paling betul, yang paling cocok. Tetapi Tuhan, jalan-Mu tidak bisa dimengerti. Jalan-Mu susah ditebak. Dan sukar sekali kalau kami mau taat Tuhan. Seringkali perintah-Mu Tuhan tidak masuk akal. Kami sangat terbatas untuk mengerti. Tetapi syukur kami mempunyai Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan, serius Tuhan, sekali lagi, jangan pernah menyerah. Serahkan beban berat-Mu kepada Tuhan. Biar apa yang Engkau mimpikan, mungkin ada jauh di dalam hati-Mu. Engkau Tuhan mau melihat kesungguhan hati-Mu datang kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin jalan yang diberikan tidak seperti yang ada di pikiranmu. Tetapi seperti ayat tadi keluar dari Diana, Roma 8:28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, saya tahu Tuhan, adalah orang yang taat kepada rencana dan kehendak-Mu. Inilah harapan, doa hanya kepada Engkau, Kota Benteng. Harapan kami di dalam satu nama yang punya kuasa menolong kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Thank you Mami Cun. Ini semua yang didoain ya. Dan pastinya ini semua menjadi tayangan yang luar biasa banget seputar Child Free, dan mudah-mudahan kita juga punya kesempatan lagi untuk membahas lebih lanjut. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang kayaknya udah tergerak nih dari tayangan tadi, iya dong, dan gimana ya tindak lanjutnya gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang kepada gereja, balik lagi ya, ditemukan dengan orang yang tepat juga, atau mungkin bisa ada di komunitas-komunitas teman-teman as a Catholic family gitu, supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan boleh berjalan bersama dengan firman Tuhan juga. And again, kalau misalnya kamu menemukan potongan-potongan yang menarik dari tayangan kita, jangan lupa untuk di-share tayangan ini di sosial media kamu atau di orang-orang yang kamu rasa kayaknya harus mendengarkan podcast atau video ini, supaya kamu juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan lewat adanya podcast Persepsi. Betul sekali. Yang jelas terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bu Cun dan juga Bu Diana. Ngomong-ngomong, kalau mau cari Bu Diana konsul kemana sih Bu Diana? Ke Pusat Pelayanan Konseling Psikologi Sekinah. Panjang Sekinah banget. itu adanya di dekat 2. katedral. Katedral ada Harmoni. Yes. Dekat katedral, bukannya katedral, dekat katedral di Harmoni. Nama tempatnya apa? Sekinah. Gedung Duta Merlin. Duta Merlin. Yes. Jangan bilang Nah, katedral jauh. Jauh. Bilang Duta Merlin aja lebih dekat. Duta Merlin aja. Saya di mungkin lantai persepsi 2. katedral Di lantai 2. sama ini Baik. yang muda-muda sih pada ketawa ya. Berarti persepsinya mungkin beda. Nggak masalah. Ada yang bilang 5 langkah tuh jauh, ada yang bilang 5 langkah tuh dekat. Nggak masalah. Dia masih ngeles. Gak apa-apa, memang begitu. Emang Guys, pinter dia. Memang you pinter know MC what I ya. mean, right? Iya, Oke. iya. Dan tentunya kita juga harus berterima kasih selain kepada dua narasumber yang sudah bersedia datang ya, Yes. kepada para sponsor kita supaya acara ini terselenggara, berkat mereka juga. Yang pertama, Yang pertama tentu saja
batik saya ini loh, Parang Kencana. Terima kasih. Nanti di episode berikutnya tolong disupport juga untuk teman saya host yang di sebelah, Maria Christy. Saya hanya bisa memberikan senyum ya, terima kasih. Tapi walaupun saya nggak disupport, tapi karena udah disupport acara ini, saya tetap mengucapkan terima kasih. Thank you so much. Betul. Tentunya terima kasih juga untuk JT Pratama Tour and Travel. Iya, terima kasih juga untuk Increasing. Thank you ya. Serta tentunya acara atau podcast kita hari ini merupakan media ministry dari BPK PKK KAJ. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. So once again thank you so much sudah berhasil tune in sampai di akhir podcast kita. Harap ini memberkati kalian semua and see you on another episode. Bye. God bless.